Terutama profesional, coy. Lu bisa aja kalau bisa jadi aktor tuh cuma nama cewek, sama cowok. Iya, pasti. Sama ibu-ibu. Bisa. Bapak-bapak. Iya, bisa. Bapak ukumis. Lu Bisa aja. job pertama lu. Job pertama lu itu gimana? 1M cuma sin 3 detik ciuman sama bapak. Iya, bapak kumis gendut berminyak. Anjir, 2012 yang mana, era siapa ya? Pokoknya yang paling ditanya sama orang Indra Safri yang digulung di sini. Oh, 2012 sih ya Badim sama Eloko kan? Iya. Kok jauh-jauh ya? Badim emang 2012? Segituan gitu. Kagak gila, Badim. Segituan. Segituan 2008 sampai 2012-an. Iya. Badim sekarang di mana, Badim? Di staf pelatih. Terakhir kan laga gitu. Terakhir main di Persik. Jersey terakhirnya di gue. Oh iya? Last match jersey Persiknya di gue. Habis Solo Persik ya? Persik. Oh iya. Persik ke dia. Lu punya jersey itu terakhir tuh? Jersey terakhir karena gue minta gue kan tukang begal jersey kan, kalau ketemu lo ada jersey nggak, bagi dong gue buat gue jadiin museum, mau gue bikin kayak studio tapi jersey temen-temen yang gue kenal, yang gue hunting sendiri. Lo yang minta nggak mungkin nggak dikasih juga sih, Bim. Ada banget bro. Oh iya? Biasanya gue DM nih, kalau DM, bro nanti gue mau nonton match lu, boleh nggak? Gue kalau lu nyetak gol gitu, gue boleh nggak dapetin jersey match lu? Termasuk Clock yang kemarin tuh lo DM dulu apa enggak? Lo Kalau ketemu di Marco sana? gue tadi ngincer Etam, karena gue ketemu sama Etam tuh pas di Jepang, bercanda-bercanda Tam, gue boleh kali Mau jersey jersey-nya. aman lu nonton pertandingan gue nanti gue kasih deh. Terus Marco karena itu laga ke-200 dan gue udah kenal sama Marco jauh dari sebelum itu. Pernah ditolak gak lu? Gue untuk jersey lu? Nggak mau gua. Hampir nggak ada yang nggak pernah balas gue, cuman Ricky Kambuaya. Padahal gue pengen banget main Ricky Kambuaya, itu kayak Gak pernah balas dia? dia cuma read doang. Sabi. Boleh tuh dia tuh. Terus ada yang gue udah nungguin lama gitu, kayak dikasih nih. Terus dia lewat set, lupa. Gue anjing lupa. Ada juga momen-momennya. Ya human lah bro. Tapi akhirnya gue ketemu sama, jadi karena udah kayak gitu, jadi akhirnya sekarang di akhir seasonnya nanti gue pengen bikin si jersey itu bukan dijadiin sesuatu untuk CSR gitu. Gue tuh suka huntingnya bro. Gue tuh suka. Tapi kalau dijual kayak gitu-gitu tuh kayak Badim last match mahal tuh. Kalau yang itu enggak ya, cuman kalau yang ada kan yang gue hunting beberapa dari untuk program, kan banyak program ya kan untuk hunting jersey. Ya nanti ada kita lihat lah mana yang bisa Bikin CSR. dibikin jadi sesuatu lah. Sedap. Biar ada meaningnya juga. Kalau nggak jersey kan, Iya. ya kalau lu nggak tahu itu jersey match worn. Eloko ada punya lu? Eloko gue pengen banget bro. Itu ditawarin sama temen gue untuk ketemu dulu sama Eloko-nya, cuman gue belum sempet. Siapa namanya? Asli? Christian Gonzalez. Gonzalez. Bos. Gue susah men, temen gue sampai pindah ke Sorong. Jadi ada official KJTI itu official komunitas jersey timnas Indonesia. Jadi salah satu founder sama adminnya, koreksi gue kalau gue salah nih ya. Udah kan nih? Udah. Gue tahu men, gue tahu nih udah hening anjing ini udah tahu. Pasti udah mulai ya. Gue nonton berapa kali? Udah mulai ya anjing, cat banget. Kemarin yang kocak Egi. 20 menit deh. 15 menit ada tuh. 20 kok, masih setengah jam. Dia ketahuan tuh. Iya, diam. Ini emang udah mulai bang? Udah. Baru dia ngomong. Kemarin tuh ada 20 jersey. Siapa? Boas. Dia pindah, yang story short dia pindah dari Jakarta, pindah kerja ke Sorong untuk nyari ngubek-ngubek jersey. Pindah kerja. Pindah ke sana bro. Pindah ke Sorong kerja. untuk nyari itu juga. Jadi emang segitunya sih anak jersey. Solid. Tapi iya sih. Dan emang susah. Widodo punya nggak Widodo Cisaputra? Widodo kemarin gue tawarin match worn-nya Piala Asia kalau gue nggak salah. Jadi ada beredar, kain itu beredar. Hard to find, tapi kalau lu udah ada di certain level point sama lu mainnya dia udah tahu gitu, ini deh si Gofar yang pegang ini, si ini yang pegang ini gitu. Jadi Basket kalau juga gitu. Tapi makin gitu berarti makin tinggi dong harga. nah itu dia, gue tuh nggak pernah bahas harga karena menurut gue itu bukan ilmu pasti gitu, nggak mutlak. Enggak Nggak, ini pasaran berapa, pakemnya nggak ada. Nggak mutlak bro. Beda sama
Karena itu urusannya sama ikatan emosi lu kan. Kayak contohnya nih, gue sekarang nonton Marcelino. Marcelino nyetak gol ke Arab. Dua-duanya golnya bikin Indonesia. Kan itu skornya 2-0. Jersey match-nya buat gue berharga banget. Karena gue nonton di pertandingan itu. Indonesia menang lawan Arab, dia nyetak gol, jersey-nya di gue. Gue bisa nge-value itu seharga pride yang gue pengen taro. Tapi ada juga yang ngerasa, tapi jagoan gue sih, misalnya gitu ya. Jagoan gue tetap Bambang Pamungkas. Buat gue harganya lebih mahal Bambang Pamungkas. Jadi itu nggak ada, nggak ada pakemnya, coy. Oh, lo historinya ya? Ceritanya. Iya, ceritanya. Dan kalau emang udah ada pakemnya, itu jadi barang biasa yang value-nya jadi hilang. Berarti jersey Widodo tendangan balik. Iya, mahal. Petro. Kalau nggak salah diincar sama Rian Demasif tuh. Iya kan dia juga kolektor kan? Rian Demasif sih jujur sampai detik ini gue main belum pernah ketemu Rian. Tapi koleksinya sih gue akuin bro. Top. Gila dia. Maksudnya jersey KW-KW Thailandnya bagus banget. Bukan. Itu Marcelino yang selebrasi duduk kan? Ada dua ternyata. Babak pertama yang dia golinnya curveball, yang babak kedua yang di chip, yang dia duduk santai. Duduk santai itu udah dilelang sama komunitas Surabaya Jersey Community SJC. Nah itu dilelang dapat angka sekitar 100 plus. Itu jadi kalau gua nggak salah jadi sekolah bro. Untuk renovasi sekolah. Jadi Marcelino tuh? Marceng. Tendangan Trivela shot. Trivela Kambuaya jago banget bro. Trivela. Trivela tuh gini pakai sini. Iya, jadi gini kalau ngukung. Si tahu banget. Jagoannya Kane, Ken Munchen. Kane. Jagoannya Kane. Iya. Tapi sepengetahuan lo, jersey Indonesia termahal siapa dan apa? Termahal ya? Iya, yang pernah lo denger deh, ini sekian nih gitu. Gendut Doni. Feeling gue sih Widodo tuh yang Widodo tendangan balik. Ada Aples Tecuari. Iya tahu back Aples Papua. Tecuari. Gue punya Aples Tecuari yang ada sih. Intinya bentuk bajunya nggak kayak baju timnas pada umumnya, aneh men, kayak ada petir-petirnya gitu. Jadi terkenal karena itu Mikasa sama satu lagi aneh deh, ntar gue ambil deh. Terus yang satu lagi yang long sleeve. Jadi kalau di anak komunitas jersey itu kalau long sleeve biasanya lebih collectibles karena dulu dikeluarinnya lebih sedikit, jadi scarcity, lebih langka lah. Iya. Kalau gue sekarang nggak ada bedanya panjang atau Emang pendek. kita pernah punya long sleeve timnas? Punya. Itu tuh si Aples, sorry gue potong. Les lu. Itu si Aples yang ditawarin ke gue tuh harganya around, gue nggak boleh nyebut harganya sih. Mahal. 200 tadi mau bilang. Nggak nyampe 3 digit tapi nggak nyampe 3 digit tapi emang langka banget bro. Puluhan juta. Jersey Marcelino timnas cepet tadi. karena dilelang. Ya, tapi kalau untuk untuk adopsi biasa itu rata-rata puluhan, maksimal puluhan tuh. Bisa puluhan. Aples Tecuari. Iya. Bisa puluhan. Rocky Putih Rai. Oh itu juga gokil. Tapi Doi katanya dulu sering ngasih jersey-nya gitu. Dulu kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau lu pemain ada yang minta. Misalnya lu jadi pemain gitu. Wah ada fansnya minta jersey. Gue udah kasih gitu sih bro. Boas lu. Bos si everybody's darling. Kurniawan juga tuh incerannya. Gua ada tuh. Ada Kurniawan. Kurniawan Piala Asia. Kayak gue bawa tuh. Kurniawan Piala Asia long sleeve warna putih. Piala Tiger. Ada lambang ya ada lambang harimau. Sponsornya itu. Sponsornya. Siapa coy kiper yang akhirnya penglihatannya bermasalah? Kurnia Mega. Hah? Kurnia Mega. Itu juga collectible gitu? Collectible sama ya kalau udah legend sih collectibles dong bro. Dia kan legend. Apa lu? Kurnia Mega? Iya, collectible kan. Arema di terakhir. Arema mana? Arema. Kemarin gue ditawarin Ferry Rotin Sulu, itu juga gokil tuh keren. Ferry Rotin Sulu. Pas juara lagi. Ya aduh, gue sih kalau udah pemain legend itu kadang-kadang gue nonton nggak nonton tapi gue tahu namanya. Kalau gue pakai untuk nonton, gue tuh ngebayanginnya gini, nonton timnas away, pakai jersinya yang orang sana aja. Anjing ini jersey dari mana? Gue pakai pas Indonesia lawan Australia, gue pakai gendut Doni kan. Terus tanyain bule-bule tuh, ini unik ini baju lu, baju apa nih gitu. Tapi kalau klub luar yang aneh siapa yang punya? Wah banyak banget bro di Dinamo Kiev. Dinamo Kievnya eranya Shevchenko tuh lumayan dicari. Spartak Moskow.
Moskow, banyak sih man, ada Hull City yang macam-macam gitu. Oh iya. Gue City. pernah ke ini kan, ke kandangnya kolektor top sama seller. Jadi ada namanya Classic Football Shirts. Dia tuh kayak pop-up store tadinya, sampai sekarang punya gudang kayak vault gede banget, isinya jersey semua bro. Jadi dia distribusiin jersey seluruh dunia, jersey baru sama jersey vintage. Dia udah punya banyak cabang, sampai sekarang baru buka tuh kalau nggak salah di New York sama di LA, karena market Amerika lagi gede kan sama jersey, karena Messi main di sana. Karena gue penasaran, gue kan pengen banget jersey, gue pengen ngubek langsung ke kandang terbesarnya yang gue tahu. Gue nggak tahu lagi kandang-kandang lain di mana. Datanglah gue ke sana, gede banget men. Dan dia koleksinya dia sendiri nih, yang dia koleksi nggak dijual. Itu ada satu gudang sendiri namanya Vault-nya. Itu semuanya match worn, semuanya bekas dipakai pemain. Match worn tuh beda sama jersey yang dijual di stadion. Ini bener-bener bekas dipakai pemain ya. 8.000 bro. 8.000 jersey? 8.000 jersey. Dan perawatannya, biaya maintenance-nya harus suhu udaranya sekian, tiap hari harus diapain biar nggak jamuran, bla bla bla. Wah gila. Dari yang gue tadinya berapi-api untuk gue mau hunting, gue mau nyari, pas ngeliat tuh, males ya? anjing ada semua. Males ya? Lu gue liat di Instagram lu tuh, Bim, yang akhirnya lu dapat jersey Barca ya? Di bandara? Barca di bandara? Iya. Barca ya? Itu lagi baru rilis. Kocak itu. Jadi pas gue main ke Camp Nou, karena gue mau nonton waktu itu semifinalnya Barcelona versus Inter. Salah bro, jadi nggak di Camp Nou. Pertandingan bukan di Stadion Camp Nou, karena lagi dibangun. Pertandingannya ada di Luis Companys. Long story short, gue jajan lah di situ. Besok mau rilis nih yang versinya Travis Scott bukan? Travis Scott. Wah itu sama kayak Coldplay, itu kalau resell bisa sampai 80 juta. Iya, betul. 80 juta. Ngantrinya kan cuma 2 orang. Iya. Alias. Alias boleh juga loh. Nambahin tuh Bim, alias gitu. Alias Zap. Iya. Akhirnya nemu di bandara tuh. Nah, terus gue belanja lah jersey Messi yang dipajang gitu. Si ngide tuh kan, gue pikir gampang lah bawa kayak gini, tinggal. Ternyata ribet bro, pakai frame-nya gitu. Udah ribet. Akhirnya dia bilang, tapi besok mau keluar, kalau lu ke bandara nih, di sana juga rilis si jersey Travis Scott itu. Harganya lumayan nih, harganya juga jujur harganya 4 juta, cuman di resellnya bisa sampai waktu itu sampai 3.500 sampai $5.000. Koreksi gue deh. Kacau. Soalnya collectible item dan limited. Limited sampai 1.000 sekian ratus, 1.500-an lah, 1.800, 1.500-an piece seluruh dunia. Dapat di bandara kagak ngantri lagi. Itu rame banget, alias sepi. Sepi. Maka gue bilang, Bener nih. boleh. Makin sabinya adalah di saat jersey itu dipakai El Clasico. Emang dipakai buat El Clasico dan menang. Nuski. Nah, Oh, Lamine Yamal golin. Iya. Keren. Mbappe hat-trick. Kalah tapi 4-3. 4-3 tuh. Seru gila. Oh iya, seru. Itu salah satu momen penonton mereka bisa juara atau enggak tuh di situ. Iya, tapi Raminya gacor juga sih, rapinya di situ. Iya, bener. Dia padahal sampai tebak nih. cari juga nih. Kalau Rafina sih udah nonton. Nonton Pedri tengah, Pedri. Tengah. Kemarin Diong Trivelasan bagus dia. Lyon, gue koleksi jersey Lyon sebenarnya, tapi gue nggak pernah rilis di mana-mana, gue nggak pernah kasih lihat ke Lyon, gue suka banget. Prancis. Junia, klub Juninho, Pernambucano. Junia. Iya, tendangan bebas. Negara? Brasil. Keren kan Junia sebelum kakak gitu, Juninho sama Benzema muda. Benzema muda. Suka banget. Lyon. Terus masih cerita soal tadi ya sih itu bentar sebelum habis siapa sih? Oh, iya. Lamine Yamal. Bener-bener gue datang ke sana, emang udah habis nih, sepi. Ternyata baru datang bro, cik di bawah gitu. Di bawah sama mas-masnya. This is very rare, you better get it. Cerak. Wah. Bener-bener baru anget bro. Kenapa bisa dibawa ke bandara? Iya, itu gue bingung tuh, kok bisa di airport sih? Karena emang ada spot-spotnya yang orang taunya semua di Camp Nou. Orang Barcelona sendiri ngantrinya sampai di Camp Nou banget di Camp Nou-nya. Di semua store tuh rame banget. Bandara nggak ada yang kepikiran. Wah, kalau buka just tip sih nyayur sih lu. Wah gila Banyak bro. yang ini pasti.
Itu dia masalahnya. Cuma karena dari situ gue masih mau trip ke Milan, Jadi berat banget ya. kayak males ya, beli secukupnya aja lah, buat gue aja. Ada yang kayak buat jual lagi. Tapi Payah lah. siapa yang sponsornya Dr. Martin, Dok Mart? West West Ham. Ham. West Ham juga lumayan rare tuh ya? West Ham Nggak juga? itu rare, tapi buat gua termasuk udah sering ngeliat itu. Cuman tetap susah juga buat dicari collectible items juga. Gue jersey favorit sepanjang masa gue Arsenal O2. Oh itu keren. Marun. Thierry Henry. Henry Ljungberg. Benar. Marun. Bergkamp. Iya. Kenapa kayak merahnya? Tahu gue lebih suka itu. Oh yang Marun. divisi. Enggak nih, O2 juga. Oh tuh ada. Tapi gue lebih suka yang marun yang Yang Marun tuh karena Ya, ada ceritanya coy. yang kayak polo. Jadi tuh last jersey-nya untuk Stadion Highbury. Oh iya bener. Sebelum Highbury diratain dipindahin ke Emirates. Jadi London Utara. Iya, Kanu. Bener, Marco Kanu. Meriam. Iya, Gunner. Arsene Wenger. Iya. Dan tidak terkalahkan di musim itu. Yoi. Invisible. Iya. Iya deh. Ljungberg lari cepet. Iya. Ljungberg lari cepet. Ngebut. Bergkamp takut naik pesawat. Iya. Jadi kalau timnas Eropa Belanda pasti main itu. di luar dia nggak ikutan. Non-flying Dutchman. Iya, non flying Dutchman. Ke luar negeri nggak pernah. Enggak, kalau di Eropa jalur darat dia. Kalau World Cup di Afrika gitu dia nggak ikut. Misalnya di mana? Bergkamp. Dennis Bergkamp takut pesawat. Ke pesawat deh. Iya. Tapi jago bro, Bergkamp. Kelas di era itu ya. Iya. Mark Overmars ya ada ya? Masih. Masih situ. Kanan, Beckham kanan, Ljungberg kiri. Petit. Dia sih lebih ke WE-nya ya. Iya, itu formasi emang yang tahu. Panahnya lagi merah. Lu gitu kan kalau lagi tanding, anjing panahnya putih, gue ulang risak dulu. Iya, nggak mau main banget. Panahnya putih. Minus semua kalau lagi putih. Rapid kalau rapinya tuh rapid dia jago rapid kenceng gitu. Namanya rapid. Iya. Susuk gitu. Rapinya. Brazil. Iya, kecil orangnya. Pemain PSIM juga ada Rafinha bro, jago juga. Serius lu? Rafinha PSIM Jogja ada. Dari Brazil juga. Gue nggak tahu deh, tapi Liga 2 kemarin tuh salah satu yang top notch, jago. Kalau Lamine Yamal dari mana negaranya? Spanyol. Oh, Spanyol deh. Tua umurnya. 19. Kemarin berita di party spek ceweknya. Penyanyi Argentina. Harus yang gede-gede. Si Lamine Yamal bener gak ada berita ya? Iya, Party ya, dia party people. Tapi dia ngakunya nggak minum sama sekali. Iya itu. Tapi cewek yang diundang speknya harus Bauvo. Iya, bar. langsung garger. Gaksam. Speknya garger. Iya. Soalnya banyak yang menyayangkan, dia kan sangat potensial banget. Iya. Pas dia foto sama Neymar tuh pada komen, lu jangan main sama Neymar dah, party mulu gitu. Oh gitu? Iya, ternyata bar. Oh ibarat kita tuh temen SMA jadi main mewancoy deh. Kayak gitu. Emang iya coy, kasih gitu ya. Gue sih kalau digituin gue ajak main malah. Ronaldo aja lu. Iya, gitu maksudnya. Jangan main mewancoy nanti stamina lu dan pas pertandingan turun ya udah. Masa jadi jagoan lagi. Dia Enggak gue ya memang gue malam juga stamina juga nggak belum tentu dia juga. Walaupun gue hidup di malam belum tentu juga. Oh ada yang rare. Rui Costa di Portugal tuh jagoan gue tuh. apa bukan Parma apa? Fiorentina. Gue punya waktu itu sponsornya Nintendo Emboss. Bener. Wah tuh rare tuh. Nintendo Emboss sampai, nah itu rare sampai akhirnya lu punya dan lu tahu linknya. Akhirnya lu ngerasa, gue mau naik level gitu kan. Gue naik level ada Nintendo merah bro. Cuman satu kali pakai sama Nintendo kuning. Anjing nggak tahu. Oh iya? Iya, itu dah. Gue punya Nintendo merah waktu itu pemainnya Edmundo. Nomor 11. Brazil. Ini Brazil. Iya. Brazil. Ada Nintendo merah. Ada punya gue, tapi akhirnya gue lepas. Bukan, gue Nah. jual. Lu lepas apa yang lu keep? Apa tergantung yang nawar harga atau gimana? Nah sekarang karena dulu gue ngoleksinya apa ya dibilangnya, kalau orang baru main terus lagi hype-hype-nya, terus lu pengen ngelengkapin sampai akhirnya lu ngerasa gue tuh bukan asal beli, tapi gue ngerasa kriteria gue dulu ya harus LS, sponsornya harus lucu, LS apa sih? LS? long sleeve. Oh, long sleeve. Sponsornya harus yang lucu-lucu kayak
kayak Nintendo, Sega gitu. Menurut gue tuh lucu-lucu tuh. Martin. Iya, es bobet. Nah, gitu, geprek bensu. Gak ada es bobet kan? Banyak. Oh, judi banyak. Iya, Bewin Banyak jus. Sekarang udah nggak boleh katanya. Karena kalau lu posting di Iya, nggak bisa. Wih, Ini baju Madrid gue tuh kan Bewin banyak. Di take down. Sama Instagram ya. Judi. Ya, terus gue cari yang pemainnya menurut gue niche tapi sebenarnya terkenal kayak Diego Ribasnya Werder Bremen, terus Juninho-nya Lyon. Jadi gue suka lah ngoleksi yang kayak gitu-gitu sampai akhirnya gue ngerasa wah ini lama-lama udah sampai GoPay plus nih. 500 piece. 500 jersey banyak karena udah 500 pieces itu urusannya bukan sama lu mau beli apa lagi, urusannya sama gimana cara maintain nih nggak jamuran, nggak nempel sponsor, nggak kelep. Sablonan. Iya bro, di tempat gue udah gue rendeng penuh gitu kan pakai plastik segala macam, ada yang nempel di plastik lah, ada yang wah ribet juga ya gitu. Akhirnya gue ganti cuman sama Matchworn aja, Matchworn klub luar. Udah nih, hunting beli kan suka kan, kayak hunting nyari nih di website di mana. Tapi akhirnya gue punya keraguan, ini beneran Matchworn ada di satu momen lah. Nah, iya bener tuh. Matchworn atau Jadi sertifikat nggak cukup ya, sertifikat tuh Pak. Kadang ada sertifikat. Zaman ya? dulu nggak ada COE, zaman sekarang yang modern ada Matchworn.id gitu ya, dia ada sertifikat of authenticity-nya legit. Jadi udah dipakainya tanggal berapa, match apa, bla 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 bla, dan di bidding harganya dicantumin di situ. Jadi lu dapet itu tanggal sekian, harganya sekian. Kalau lu mau resell lagi ya, lu punya track recordnya lah. Itu kan transparansi itu yang bikin barang tuh punya value dan jadi keren. Tapi zaman dulu nggak ada. Vintage nggak ada bro. Lu cuman ini nih lihat nih, ini ada kotoran-kotorannya sama kayak di pertandingan ini, terus ada apa name setnya agak miring. Gue kayak satu baju oke, tapi 5 baju, 10 baju, 20 baju lu masih mikir terus. Muncul. Kayaknya nggak ada, kecuali yang benar-benar gue tahu ini rare banget. Kayak gue punya Bayern Munchen, logonya kan Opel kan. Tapi harusnya logonya logo Opel bulat gitu, ada petirnya, ada tulisan Opel. Punya gue cuman logo petirnya, nggak ada tulisan Opel. Jadi cuma dipakai satu kali di Piala Intercontinental. Patch. Nah itu udah, ini nih udah benar-benar legit nih. Legit. Oliver Kahn eranya. Elber. Gue Giovanni Elber. Itu Giovanni Elber. Ini tahu gue. Giovanni Elber. Negara. Giovanni Elber Brazil ya? Benar. Gue pemain yang gaya mainnya cantik, jarang jadi pemain inti. Jadi juga rare. Danielson. Brazil. Real Betis punya gue. Lu punya? Punya jago. Dulu sempat jadi pemain termahal bro. Bim, dulu kalau ulang tahun ada order, dia gini, selamat ulang tahun Kosar gini. Selamat ulang tahun, udah mulai males-malesan. Lu udah nggak boleh. Harus. Enggak, gue sih Itu udah 12 juta sampai 20 juta katanya. Udah berat. Rate-nya. Kagak lah, enggak lah, masih sosok aja gitu. Udah berat. Buat Kak Indra Bimo, happy birthday. Iya, itu pas collab dia mau bener. Langsung gue kirim langsung tuh Alan Smith. Wah anjing, gue gak ikhlas tuh. Lu sebelumnya udah pernah ketemuan coy, Bim? Belum, gue tapi nonton. Gue tuh nonton Green beneran ya. Ini bukan pura-puraan. Gue emang nonton. Jadi sebelum tidur gue either nonton yang berat sekalian supaya gue mikir, atau yang benar-benar bikin gue ketawa, either podcast Mas atau ini gitu yang benar masuk jokesnya. Jujur gue gak punya teman-teman nongkrong bro. Hidup gue tuh cuma sendiri sama bini gue atau di rumah. Jadi saya teman kerja. Jadi kalau ngeliat kalian ngobrol tongkrongan gue, anjing kok bisa ya punya temen yang ngobrolinnya dikasih fantasi-fantasi halus sama dia sebenarnya anjing gue anjing beyond banget. Episode yang paling ini siapa? Itu Dimas Bax itu Iya. Itu nempel di gua. Terus yang banyak sih yang kalian ke Wirebo ya. Yang naik tanpa Alias ke porter. Porter. Banyak gue nonton sama Ustadz Jojo, gue nonton. Ramadan. Pakai gamis baju koko. Karena mungkin kita umurnya deketan kali ya. Kayaknya seangkatan kita kan. Gue di Warkopolim ada yang minta foto kemarin. Itu sampai gue post. Bang Go kelas 5 SD loh. Setiap Rabu nontonin lu. Itu sampai kan gue posting di slide terakhir. Terus gitu, gue gede
pengen kayak Wancoy hidup. Iya gitu. Jangan Amin kata dia. lu alihin gila kalau mau jadi kayak gue. Oh, lu 83 juga ya? Gak 87 gua. 87, iya. Nggak beda jauh, karena mungkin dia kali. Bisa jadi. Terus ya itu jokesnya buat gue easy to digest aja, nggak yang harus mikir, muter gitu. Udah lucu aja. Gimana sih orang ngobrol lucu? Gue suka. Tapi kalau di gue algoritma gue tuh nggak nonton runtut gitu bro. Kalau temen gue nontonnya runut tuh dari satu dirunut gitu. Kalau gue acak aja gini, atak nonton. Anjing ngomongan apa nih 3 tahun lalu? Udah nggak relate. Lucu banget masih lucu bangke. Kita soalnya bingung juga ya. Kita kan kayak kaidah-kaidah podcast nggak ada nih, opening closing kagak ada, bridging juga kalau obrolan nggak ada gitu kan. Duduk lesehan, tamu paling ujung. Nggak ada props. Iya. Terus gue pikir kayak apa iya gitu. Awalnya masih seneng doang. Terus lama-lama ketika ada yang ini, tapi gue kaget. Bocah-bocah nih gue baru denger nih, 5 SD. Karena gue posting tuh. Fit di slide terakhir. Gitu. Gue kemarin nonton Persija bro. Jadi kan gue sekarang punya program untuk jalan-jalan keliling stadion-stadion di Indonesia. Supaya apa? Supaya gue pengen bawa isi pesan quote-unquote damai lah. Kalau nonton sepak bola tuh harusnya hiburan, jangan jadi ladang permusuhan gitu kan. Gue dari Persebaya ke Persib. Terakhir gue ke nonton Persija di JIS di Kurva North tuh. Belakang gue bawa bendera. Woi, bang. Manggil gue Reno kan. Reno. Gue temennya Wancoy. Banyak banget coy. Lu temennya Wancoy kan? Gue liat fotonya. Foto. Manggarai. Cepet. Oh ya. Nyampe bro. Gokil. Tapi setiap ituan lu tuh selalu pasti turun ke lapangan sih Bim ya? Ke PHO. Karena itu gue sama sponsor untuk ngambil momen-momen. Jadi ada, ya itulah. Kan gue daftar juga dong berarti, daftar juga PHO. Dapat. Tapi gue lebih, kalau ditanya lebih suka nonton di tribun atau di bawah. Tribun sama, gue gak suka Royal Box, VVIP gitu. Jujur gue gak suka tuh. Kayak gue lebih jiwanya grassroots gitu. Kayak kalau bisa teriak-teriak. Iya. Gue juga suka pas bagian muka-muka teriak. Lu suka pas pernah dia? Gak pernah. Tak gitu. Maksudnya jadi marching band. Tahu rapi banget. Tahu. Jadi show. Gue suka tuh pas part-part kalau di tribun, pas part-part disita, flare gue disita, gue suka tuh. Ini nggak pernah. Jalan kaki di parkiran kita jauh udah capek. Apa flare di kita so asik aja. Kesannya paling bisu banget. Kesannya garda terdepan ya. Ngapain juga diomongin gitu. Tapi gue tuh pas nonton final Champions League di Allianz Arena. Norak gue pertama kali nonton final. Itu pertama kali buat gue. Oh yang PSG menang? PSG menang tipis. Iya. Alias 5-0. Jadi ini fansnya Inter nih, fansnya PSG, gue duduk di tengah kan. Baru mau mulai nih bro. Inter kan di sana gue nggak tahu, maksudnya berisik. Sebelumnya berisik, pas gue nonton lawan Barcelona di semifinal berisik banget. Ngeliat fansnya PSG udah gede-gede, bro, gede banget. Buka baju, march, ngeluarin koreo segede tribun utaranya. Wup, koreo gede. Koreo tuh yang ada gambar-gambar gitu. Satu gambar, 2 gambar, terus flare. Tapi nggak ada baunya. Jadi kayak vape katanya. Bau vape, flare. Nggak ngerti gue. Itu warna-warni, berasap. Gue nggak tahu kalau yang nonton dari rumah tuh katanya cuma kelihatan asapnya doang. Tapi kalau gue di sana kayak gila men, kayak tahun baru. Udah tuh dijaring sama security-nya, dijaring kan biar serat. Jaringnya dibuka, keluarannya kayak petir-petir. Oh gini ya nonton bola di luar. Itu beda banget men. Di TV nggak kelihatan. Dan kayak gitu-gitu. Lebih rusuh ya, lebih. Rusuh. Iya gue suka tuh. Ya enggak. Jangan. Dari parkir aja Tapi nggak berantem ya, men. Bedain ya rusuh. Maksudnya bukan jadi ujung, bukan. Itu nge-chain sendiri. Tapi udahnya ya udah. Cheers beer gitu ngobrol. Emang, ya itu kehidupan bola. Kalau itu kaget. Maksudnya, Kita aja kapan? nggak sempat. Ayo. Bimo pengen nonton timnas Arab tuh. Bro, ke Arab sama Green Boss seru sih. Boleh, pas kita umroh aja.
Enggak kan ini bentar lagi kualifikasi. Oktober. Update. Mukanya nggak bisa. Bukan. Tahu banget schedule-nya, kayaknya tahu banget anak bola banget. Oh, timnas lawan Arab. Oh, menang siapa? Belum, ini kita ngajak. Kita ngajak. Belum. Tapi ada nonton Al Nassr dong. Tapi enggak Bisa jedanya nggak tuh? kayaknya jeda internasional 1 minggu bisa satu minggu ke depan. Oh iya deh, belum. Iya, belum. Tapi belum. ini kan kita syuting pas tadi malam ada berita kalau Qatar dibom sama itu Israel. Oh, iya? Dibom. Doha. Gitu. Makanya itu gua nggak ngomongin soal situasi politiknya, tapi gua ngomongin lebih ke arah venue-nya mungkin bisa berganti karena lagi nggak aman. gimana kalau venue-nya di Indonesia? Itu pecah, Bro. Kalau di Indonesia sih gila tuh. Wah, gue nonton sih bawa kopi kenangan. Bener. Varian baru Le Sugar, kopi hitam rendah kalori, rendah gula, kopinya kuat. Kopinya kuat deh. Satu botol tambah energi. 500 kakao, setara 1 buah apel. Benar. Iya. Cocok diminum sebelum exercise. Bener, dan bikin melek. Harganya lebih murah. Coba Rp7.000, dulu kan 200 ml, sekarang 220 ml. Dapetinnya di mana, Bisa coy? dapet di mana aja Gampang sih? banget buat teman-teman semua mau nyari kopi kenangan, lu tinggal keluar rumah, lihat belok kanan ataupun belok kiri. Ada minimarket, ada supermarket, kopi kenangan di situ semua ada pokoknya. Gue nontonnya ada 20 episode gitu. Ini bagian itu aja ya, Bim. Tapi gue udah antisipasi sih gue. Orang-orang suka itu. Orang suka dengan dapetinnya di mana, coy? Part dia, pakai part dia tuh. Iya. Gue tadi opening mau gitu, dapetin di mana nih, coy? Langsung ini gimana nih, coy? Itu sih sampai acara-acara offline kita. Kemarin di Pesta Pora, ada orang nanya, ada mau nanya nggak? Ada. Coy, dapet kopi kenangan di mana, coy? Masa penonton nanya gitu? Lagi mau Dijawab lagi. Gokil. Pesta Pora datang nggak sih, Bim? Gue enggak, gue datangnya La Fest. Oh, La Fest, iya. 3 minggu sebelum. Karena masih waktu itu sebelum ada demo-demo kan, Demo-demo, jadi gue iya. masih tenang lah. Iya, di Cilandak. Ada men, gue kemana-mana suka naik Gojek gitu kan. Terus Gojeknya bilang, iya nih asik. Misalnya orangnya asik banget nih. Rumahnya ngomong di YouTube. Rumahnya di jalan itu, nomor itu. Bagus. Tapi Bimo awal-awal net dia. Awal-awal. Soalnya Net TV lama, termasuk gua. Jadi kan pas net awal kayak audisi ya. Iya. Casting lah. Casting. Buat ini segala. Bimo dapet. Lu waktu itu casting buat apa ya? Lupa gua buat apa ya? Ganti Najwa apa ya dulu ya? Bukan, masa lu. Ganti Wisnu Tama. Ganti Wisnu Tama. Masa casting ganti Wisnu Tama? Audisi ganti Wisnu Tama. Saya mau gantiin Bapak. Iya, saya bapak aja deh. Dia dapet Bimo. Dulu news anchor ya? Gua Olahraga? entertainment news. Lucu tuh, Bro. Jadi gua dulu dapat kerjaan dari Trans TV. Ini nggak apa lah ya ngomong. Apa? Gue dapat kerjaan dari Trans TV yang casting gue dulu Mas Tama. Masih bercanda pendek gitu lah gue. Terus tanya Mas Tama, lu mau program apa? Oh, jadi casting audisinya di Studio 1. Studio 1 tuh kayak bentuknya kayak bioskop gitu. Casting all program. Ditanya, lu mau apa lo? Gue inget banget casting pakai celana pendek, sendal hotel, baju merah Volcom. Berasa gue, abas banget kan lu gue. Iya nih abas, topinya dibalik sob. Sap. Ditanya lu bisa mau program apa? Gue mau program extravaganza, gue mau programnya gue sebutin. Operansol, gue mau program Coba acting. Gue lupa lah disuruh ngapain, cuman nangis, sedih, marah. Nyanyi. Kan kayak di casting ada bos-bosnya gitu, Bro, berjejer. Bos programnya banyak sama ada satu orang ngerokok gitu. Di tengah-tengah bos ini ada satu orang ngerokok. Terus presenting. Ya udah, kan gue nggak ada basicnya, Bro ya. Dulu gue bener-bener
di MTV juga menang karena hoki aja menurut gue. Maksudnya nggak menang tapi gue lanjut. Karena gue modal nekat aja. Iya. Belajarnya di situ, di kolam itu langsung. Sampai akhirnya pas casting, coba presenting. Bagus banget tuh. Alias alias dibilang gini. Oke, jadi gue tuh casting nunggu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, men. Yang semua tadi gue bilang, acting jelek, presenting gak bisa. Iya, acting jelek, presenting gak bisa, nyanyi. Bagus banget suara gue, bro. Cuman modal nekat aja, nekat banget. Terlalu aja sih gue kayak anjing nih orang nih. Cuma modal nekat doang. Terus gue bilang, lu tatoan itu gak takut? Enggak, gue ngeliat Tora udah tatoan itu buat gue pucuk tuh Tora tuh. Gue pengen kayak Tora, gue ngefans banget. Ya udah. Disuruh, ya udah selesai. Ya, gini doang nih castingnya gue. Gue nungguin lama nih, cuman segini casting. Iya, bro. Karena gue udah nothing tulus dan gue nggak tahu mereka itu siapa kan. Di kepala gue nggak punya hierarki di TV apa nggak ada di kepala gue. Nungguin lama loh. Udah long story short, gue pulang. Telepon besoknya jam 10 telepon ke kantor ya gitu, ke Trans TV. Chat. Ketemu sama dalam satu ruangan, hening, tegang gitu, rasanya tegang, bukan tegang, menegangkan buat gue kan. Masuk ke ruangan. Pas masuk ke dalam satu kayak kubik gede gitu, masuk. Gue lupa-lupanya, cuman gue masuk, ada orang yang rokoknya sama kemarin. Masih belum habis-habis tuh dari kemarin tuh. Bener-bener rokoknya sama. Dikit. Iya, nggak dibakar-bakar. Enggak celutu juga nggak begitu sih. Kamu mau program apa? Udah nanya tuh. Mau jalan-jalan aja, soalnya saya nggak punya duit. Gue dulu bener-bener se-struggling itu. Struggling emang, gue pindah ke Jakarta, gue ngekos, bahkan gue makan Indomie itu dipotek, men. Ini buat pagi. Iya bro, gue ngalamin itu. Lu dari mana dulu? Bandung. Oh, Bandung. Dari Bandung. Gue rantau dari Bandung. Itu bumbu juga separuh-separuh juga bumbunya. Bumbu yang saat itu kalau nggak asin banget dong, bro. Iya dong, kalau nggak asin banget, ini kan setengah. Coy. Cuman minyak kadang udah kering aja. Minyak udah bagian minyaknya bisa tuh. Soalnya yang sebelum rokok itu, lu mau program apa? Kooperansel aja deh sama Extravaganza. Nggak bisa lu Kooperansel aja. Tapi mulai besok lu jangan pakai celana pendek, jangan pakai sendal. Sendal hotel lagi. Oke, siap mas. Keluar itu siapa sih? Wisnu Tama. Dia orang yang sangat berpengaruh dalam hidup gue. Terima kasih Mas Tama. Terus dari situ gue punya kontrak lah. Lagi ngejalanin kontrak. Long story short lagi, bini gue diajak casting untuk satu TV baru. Oke, itu udah nikah tuh? Udah baru nikah. Itu udah mulai ada angka tuh di situ. Kan stripping kan. Gue udah stripping di Indosiar, stripping acara musik pagi di Indosiar. Dulu kan acara musik Kencang. Stripping acara musik di Indosiar, stripping di Trans TV. Dapet tawaran, bini gue dapet tawaran di salah satu TV baru. Kita juga nggak tahu TV-nya itu apa. Datanglah gue satu gedung saat masih semen-semen baru dicor gitu. Studionya belum jadi. Dulu gue masih ngerokok kan, terus gue lagi ngerokok, nungguin bini gue casting, terus tiba-tiba Mas Tama datang. Cuk. Ngapain lu? Wih, Mas. Iya, nemenin bini gue. Itu hari Sabtu tuh. Itu hari... Aduh, gue lupa. Hari Selasa kalau nggak salah. Sabtu gue mau nikah sama Andre. Jadi itu lagi pacaran. Sabtu gue married. Oke. Senin ngapain lu? Senin depan. Oh, honeymoon mas. Kayak selalu gue Sabtu nikah nih. Gitu. Kalau syuting mau nggak? Stripping. Acara apa? Ceritanya desain konsepnya. Alah. Nggak bisa lah orang gue honeymoon. Katunya gue stripping hari Senin itu. Jadi gue nggak honeymoon, nikah langsung syuting. Acara apa? Itu entertainment news. Angkanya cocok. Sampai lu mengorbankan itu berarti. Bukan cuma angkanya, tapi longevity-nya. Iya. Dan nggak satu program, bro. Dari situ sportsnya. Jadi banyak lu. Ya itu sih titiknya tuh. Iya. Banyak lu. 8 tahun gue. Di Net TV? 8 tahun gue di Net TV. Terakhir apa terakhir? 8 tahun konstan punya 3 program stripping. Jadi sehari gue dari entertainment news tuh pagi, siang, sore itu 3 jam tuh. 3 jam tayang. Malamnya sports, ESPN.
8 tahun. ESPN yang ngebuat gue punya willing gede banget untuk lanjut di bola-bolaan sekarang. Karena dulu sempet di 8 tahun gue udah numb. Lu pernah gak lu ngerasain lu kerjaan sampai kebal? Bukan bosen kayak udah. Iya, kebas. Apalagi ya, maksudnya gue gak bisa scale up. Gue kayak gue gak berkembang. Gue pengen ngerasain tantangan lain. Teman-teman gue udah ke film apa. Di saat itu, di industri film buat gue adalah industri yang challenge-nya kayaknya seksi banget. Gue pengen, seru ya bisa jadi. Karena gue udah denger temen gue, jadi aktor tuh jadi kayak wisata karakter. Lu bisa menjadi peran yang di kehidupan nyata mungkin bukan hidup lu, tapi lu bisa menjadi itu gitu. Seru kan? Bisa jadi A, B, C, D, E, F, G. Wah, jadi film action ini. Seru juga kali ya. Akhirnya gue memutuskan untuk gue berhenti dari net. Akhirnya gue coba peruntungan barunya di film. Oh, tuh berhenti tuh lu? Berhenti total, men. Maksudnya lu yang mengajukan resign? Gue mundur dari Entertainment News, terus gue mundur dari ESPN. Gue mundur akhirnya ya udah gue udah gak punya program, gue udah gak punya keterikatan apa-apa, gue cabut ke film. Dari film pelan-pelan belajar ulang lagi bro dari awal. Gue pikir gue bisa tuh. Kan kalau skrip ngafalin skrip panjang untuk presenting sama untuk film beda bro. Presenting lu masih bisa begitu film langsung nggak ada rasanya berasa di frame tuh berasa. Dan gerakan gede kayak gini nih kita nih, film gede banget. Jadi gini aja udah misalnya alisnya cuman naik dong. Gitu udah gede banget tuh. Nah, kemarin kita tuh sama Indra Jegel. Ada kayak berandai-andai Green Boys bikin film. Wah, keren sih, bro. Iya. Kan GJLS bikin. Agak lain bikin. Wancoy pengen jadi aktor soalnya. Iya, cita-cita dia. Kelihatan action banget sih menurut gue. Dengan daya ingat yang tinggi. Iya. Monolog-monolog 2 lembar gitu kan. Iya. Dan adegan ini aku mulai dengan dan one shot ya. Maksudnya one take ya. Mungkin. Reading. Tahu gue reading. Iya, bener. Baca doang gue reading. Bocor dulu. Tapi emosinya juga dilihat. Iya, lebih suka sebelum. Tapi gue nonton dia emang pas filmnya Reno itu sih. Segala terakhir. Itu segala terakhir. Itu dibilangnya apa seri ya? Series. Iya. Dia jadi antagonis cocok gak? Bim, cocoknya apa kalau dia nih? Gue anak buahnya antagonis gue. Anak buahnya antagonis. Menurut gue Wanco itu cocoknya anti-hero bro. Kayak Deadpool gitu. Jadi nggak jago, bukan karakter. Kan sekarang gue benci banget sama binary non-negativity thinking. Kalau hitam berarti putih. Enggak lagi lu ada karakter abu-abu yang justru itu keren banget buat dia. Iya nih. Deadpool lu sih, iya bener. Deadpool. Yang pakai gituan gitu ya. Yang bego. Iya, tapi jagoan. Bego tapi jagoan. Gak apa-apa. Tapi coy. Apa-apa. Ya kacamata renang gitu men. Iya. Karakternya kacamata renang gitu. Oh, dia yang lucu-lucu ya. Berantem dong, harus ada berantem tuh. Iya beneran dong. Enggak. Sama John Jones. Iya. Kenapa jadi gua ribut beneran anjing sama John Jones sih. Kimbo. Udah sama itu sama Brock Lesnar. Wah, gila tuh. Suplex. Dibanting dia balik. Dibanting suplex. Marah tapi harus bisa marah coy. Coba. Nggak bisa gue. Nggak, coba sekali. Siapa tahu James Cameron lagi nonton. Iya. Diam. Jelek anjing. Jelek tuh pasti harus ketawa sih kok gitu. Christopher Nolan lagi nonton. Lagi scroll YouTube. Misalnya kayak Michael Bay nonton tuh. lu lagi menunjukkan ketidaksukaan lu sama orang-orang tapi dengan cara yang sangar gimana? Ya coba elegan gitu. Marah tapi elegan. Iya coba. Gue tahu apa yang diomongin lo dari belakang tentang gue. Bullshit. Goks. Wah, serem. Enggak. Lagi kayaknya permasalahan mafia tuh gue tahu, gue ngomongin dari belakang. Kayaknya permasalahan mafia tuh. Enggak, area ini ngomongin area ini gitu dong. Iya. Masa digosipin? Karena biasanya mafia. Ini mafia mana legal. Bullshit. Preman julid. Musuhnya preman julid. Di belakang. Jadi yang ini coy, cowok-cowok yang cool kayak Rangga.
Wah, coba tes ya. Coba tes. Niksap. Iya. Misalnya lu lagi nolak cewek tapi dengan cara yang classy, coba. Di perpus deh. Iya. Di perpus lagi baca. Iya. Iya. Tapi lu menolak cewek dengan cara yang classy, berkelas Iya. gimana? Mohon maaf cinta, hari ini aku belum mikir tentang masalah percintaan dulu. Aku lagi sibuk dengan karya bukuku yang bakal keluar di tahun ini. Jadi mohon maaf, bisa ditunggu atau balik badan. Jelek anjing nih. Ternyata bener banget. Ilbil. Ternyata Yudhistira. Ternyata Yudhistira. Bukan ADC itu. Itu pilih Yudhistira itu. Belum bisa gue. Bisa. Aku mau Tapi kalau ada tawaran film, udah tawaran film loh. Pasti ada lah. Udah beberapa cuma casting belum. Bisa. Kalau udah tiba-tiba ada tawaran film action gitu. Ada nih tawarin film kemarin. Apa cuy? Iya ada. Lupa gue jadi bapak ngintip, masa jadi bapak ngintip. Gue bingung itu castingnya Yuri ngintip. Ini jadi apa orang-orang pervert. Apa sih yang tiba-tiba orang nengok ke kita terus kita hilang gitu? Apa sih? Bawa ngintip sih bilangnya. Psikopet lah. Iya lah gitu. Teror gitu. Teror. Oh nggak jadi tuh coy? Enggak. Tapi kalau lagi reading sih, kalau ngantuk enaknya minum ini. Bener. Biar melek. Biar melek coy. Biar melek. Varian baru. Iya, kopi kenangan, less sugar, Indonesia less sugar. Enggak. Varian baru kopi hitam rendah kalori. Iya. Dulu 200 ml, sekarang 220. Iya, rendah gula, kopinya kuat. Benar. Iya, setara 1 buah apel nih kalorinya. By the way, bisa dibeli di mana sih? Gampang banget. Semua yang nyari kopi kenangan udah ada di mini dan big market. Jadi lu tinggal nengok kanan, nengok kiri, depan, belakang, tanya sama tetangga lo, pasti nemuin kopi kenangan. Bener, dengan harga 7.000, dulu 200 ml, sekarang 220 ml. Untuk botolnya juga baru. Reading film jadi enak. Biar Wancoy jadi aktor ternama. Amin. Wancoy the next Ganindra Bimo. Jangan gue lah next better than me loh. Iya. Yang lagi nonton nih Reza Rahardian gini nih. Gini. Potensi. Gini. Penerus gue nih. Kata Reza Rahardian, penerus gue nih dia. Tapi kalau ada callingan, ceritanya lu dapat film action, callingannya pagi banget jam 4. Bangun. Ada banget. Mesti fighting jam 4 maksud gue. Oh iya. Jam 4 callingannya dari pagi, terus fighting sampai jam 4 pagi gitu. Fighting itu nggak secepat film kan? Enggak, jadi callingan jam 4 nih, dari rumah sampai lokasi lu berantem terus di jalan. Masa udah kamera on? Repot loh. Capek banget ya bro. Kameramennya juga udah kali coy, udah. Gimana? Mau gak? Enggak, kalau misalnya jam 4 aja sih ayo aja ya, namanya udah kewajiban mau diapain. Lu lawan Jalanin. Mad Dog. Iya. Jam 4. 4 teh lawan Mad Dog. Itu si otak belum nyambung, harus lawan Mad Terus Mad Dog lagi ada masalah. Token bunyi. Pokoknya lagi Serius kesel. tuh, marah tuh dia tuh. Iya. Terus collab lagi sama Ongbak. Iya. Bener. Terus matiin gua aja tuh. Gimana sih? Mau gak, Cey? Ya apa-apa. Tapi kalau film mau aja deh. Karakter apa ya? Iya. Ya itu aja gue. Bandar aja. Ciopom. Film Masa gitu. jadi diri sendiri? Iya. Ya enggak, maksudnya gue kayak gitu kayak udah yang tahu karakter ini harus mainnya kayak gimana. Itu mah kayak gua jatuhnya, tahu. jatuhnya dokumenter, coy. Iya betul. Kalau jadi beda jatuhnya dokumenter, coy. Pakai handycam ya. Iya. Jadi dokumenter. Lu pernah jadi psikopat gak, Bim? Psikopat, psycho, pernah di film waktu itu sama Aca tuh, Midnight Show judulnya. Jadi psikopat tuh? Jadi psycho bunuh-bunuh di bioskop. Widih. Tapi dia kalau yang adegan-adegan jahat mukanya dapet ya, Bim. Gue sampai disangka orang jahat kalau gue kemana-mana gitu ya. Gue bersyukur kayak Dapat berarti dapat. orang lebih tahu gue dari karakter yang gak ada yang manggil sama gue bro. Justru Ya, kita di Reno. lebih sering Reno. Kalau terutama nonton bola ya. Iya. Kalau nonton bola. Jadi marketnya sama 1 banding 1. Jadi kalau muka jahat bengis sih dapet dia bengis itu. Kok ini? Wah, Bengep. sulit bengis sih. Tapi Bengek jatuhnya film bengek. action cocok sih film actionnya. Gue kayaknya kayak yang karakter gitu aja sih gue tuh superhero aja gue.
Maksudnya bukan muka gue gitu, jadi bukan muka gue. Oh, pakai topeng gitu? Heeh. Tahu dari mana tuh Ancoy? Iya juga. Lu main film ini aja 1 kakak 7 ponakan dari Derajat. Alias real. Alias mirip, total mirip dari Derajat. Dari Derajat tolak dari Derajat mirip dia. Sama Kim Min Jae. Mirip dia sama Kim Min Oh, Jae. tapi kalau film sekarang kan lagi banyak film-film Korea yang disadur ke dibikin ulang di versi Indonesia kan. Jokes-jokesnya film-film Korea tuh kayak ada yang gua rasa vibes-nya hampir sama kayak jokes-jokesnya kalian. Wancoy juga bisa nih main-main kayak Bisa gitu. coy, Korea Bisa, coy. Korea juga dikit. Oh, iya. Gimana? Cocok. Shiba gitu coy. Cocok. Iya. Oh, polisi-polisi yang telat tuh. Ah, Yang di Korea. iya tuh. Iya, yang capek mulu. Ngos-ngosan mulu tuh. Itu. Skrip dikit gue itu tuh. Iya. Kok pemeran utama? Oh, tiba-tiba Park Ji Sung lihat nih kayak boleh nih. Itu bola. Bola dong pasti. Ngapain lagi tuh. Ya tau dia jadi sutradara film. Bisa jadi. Park Ji Sung. Iya. Tapi serius kalau ditawarin film action beneran gitu lu. Wow, dia pasti Pengen mau. nyoba pengen. Dia mah apa aja Bim, dia angka. Oh, iya, bener Itu mah sih. keren jobnya. Jujur. Ayo komitmen waktunya kalau film. Iya, sebulan mesti full ya. Pasti sih. Komit. Karena urusannya sama banyak departemen kan kalau Iya. film. Iya. Bim, banyak yang bilang kayak kalau film seringkali nggak mikir duit kebelakangan nih, yang penting karya dulu, iya. Bener nggak? Itu tergantung sama kebutuhan finansialnya setiap talentnya Orang-orang, kan. iya. Karena literasi finansial setiap orang beda-beda. Kalau gue pengen banget, gue pengen banget main film yang bener-bener bisa jadi wisata karakter buat gue itu yang tadi gue bilang di awal. Gue pengen cobain karakter ini belum pernah dengan keresahan karakternya kayak apa, bisa jadi studi karakter gitu. Iya. Contohnya jadi Reno gitu. Gue punya studi karakternya bisa bergerak beda dari kehidupan nyata gue gitu. Jadi gue lebih milih karakternya dulu dibanding sama area lainnya. Tapi ada juga yang secara kebutuhan finansialnya, ya emang itu pemasukan nomor 1 gue dari situ. Jadi gue harus ngambil setahun, jadi udah ada plottingnya. 1 tahun gue minimal 4 film. 4 film, 2 series misalnya. Nggak salah juga, karena itu kan yang namanya setiap orang kan beda-beda kan kebutuhannya. Kalau gue lebih prefer untuk 2 film atau 1 film, tapi gue fokus banget. Karena gue bisa out fokus kalau ngerjain lebih dari itu. Gue lebih suka yang studi karakter. Kenapa? Karena gue nggak jago actingnya, gue mesti belajar. Gue nggak jago bro, gue bener-bener mesti belajar dari nol. Jadi gue tuh never ending learning Kagul process. jago yang peranan jadi apa yang gay itu yang nangis. Jakarta Undercover. Iya, itu dapet tuh. Tapi itu studi karakter. Ya terima kasih. Cuma gue bener-bener studi karakter. Jadi gak bisa yang dari sini switch ke karakter lain switch. Ada kan yang jago banget tuh. Oke. Wah itu sih gue ngakuin. Kalau orang cuma bilang, wah filmnya banyak. Film banyak tuh susah loh bro. Kadang-kadang lu jadi si A, si B, si C, si Z, si X. Tiba-tiba pas pulang ke rumah. Masih ke bawah. Bukan lo kan. Bentar gue yang mana? Iya. Wih banyak bro. Banyak yang kadang lost. Itu kan almarhum Heath Ledger, Jadian itu Baru dia. gua ngomong. Joker. Banyak yang bilang ini apa namanya? Terlalu menjiwai. Jadinya ke mental, ngaruhnya. Itu yang ke expose. Gimana yang nggak ke expose yang ternyata dia ngerasa gue hidup gue baik-baik aja. Iya. Circle lu ngeliat lu tuh lagi nggak baik-baik aja. Iya. Kan bisa jadi kayak gitu. Tapi gue nggak jadi nakut-nakutin. Tujuannya kan bukan itu kan. Tapi lebih ke arah tahu kapasitas diri lu aja untuk berseni peran. Karena ketika lu mau jadi aktor top juga kan, kalau kata senior ya lu harus tahu kapasitasnya. Jadi jangan cuma ngejar 1000%-nya terus lu nggak bisa balik juga gitu. Karena untuk menjadi dia kan lu harus 100% menjadi dia kan. Betul, riset dulu, belajar dulu. Gue Gitu. suka metode gue tuh ini yang gue pelajarin ya, dan gue juga masih terus belajar sampai sekarang. Pokoknya acting tuh nggak bisa berhenti di satu titik aja. Bedah karakter tuh dari observasinya dari fisiologi, sosiologi, psikologi. Terus kita udah tahu dulu diri kita sama perannya. Jadi ada aku diri, aku tokoh, aku aktor tuh dipecah dulu tuh. Once lu udah tahu barrier-barriernya yang Bimo-nya yang mana, terus gue meranin jadi Gofar nih Bimo, ini jadi Gofarnya nih. Jadi
Jadi nggak Ribet ya. Kalau dilihat dari metodik gitu ribet. Ada juga yang nggak pakai metode, bro. Ada juga yang emang jago aja, emang tiba-tiba bisa aja dia dan konsisten. Kan yang paling penting kalau lagi syuting itu scene 1 sampai scene 100 komit kan sama Iya, apa karakternya. gerakan-gerakan kecil misalnya lu karakternya gini gitu sampai dia keluarin gini tuh karena apa? Itu tuh bisa konsisten sampai 100 scene tuh ya. Dan dikeluarin di mana lagi apa itu komitmen perasaannya gitu. Anjing. Itu tuh sulit. Dan kalau syuting kan yang orang-orang belum banyak tahu tuh. Kan lo enak bang kalau syuting scene 1, scene 2. Kagak bro, lo bisa hari itu langsung datang. Yang belum tahu ya teman-teman. Kalau syuting film tuh bisa langsung datang hari itu juga ngerjain scene 53, 74, 82. Bener. Itu perasaan emosinya mulai dari 53 tuh yang mana itu. Makanya pentingnya reading tuh. Iya, reading coy. Reading. Lawan main siapa coy yang lu pengen nih? Misal lu jadi main film. Di Indonesia ya? Iya. Di Indonesia lawan main. Reza Tapi. Hah? Reseta apa? Teman main. Iya. Enggak gue. Reza Tapi lu tadi. Reza Tapi. Jangan gitu loh. Wede Mokhtar. Iya. Tuh, legend tuh. Legend. Rest in peace. Karno. Masih ada. Biasa. Wagub. Iya. Cewek deh. Cewek. Untuk misalnya ADC nih. Nick Sap sama Dian Sastro. Wanda oke dengan? Nah, di poster tuh. Jadi dia satu aja. Iya, langsung sama Dian Sastro aja. Kan kalau keinginan bebas dong. Gue tuh kalau poster tuh gue gak kenal dia nih. Ini film komedi nih. Bukan drama, gue masuk percintaan. Gue gak setuju gue. Ya gue Kalau jadi temennya masa. dia. Gue temennya dia. Percintanya bukan nama gue gitu. Enggak nih yang Satronya. ini yang jadiannya. Oh, apa caranya? Iya. Kan film, gak apa-apa juga. Ada di ciuman. Iya. Wah gila loh. Enggak. Lah, di kok enggak? Aktor harus ini loh. Ada intimate scene. Iya. Di Jakarta First Everybody. Ada berat bro. Sama Wulan kan? Itu berat. Pas premier samping gua, bini gua. Sampingnya Bulan. Cerita berapa kali Ci? Gitu disalah-salahin. Enggak kan kalau scene kayak gitu. Scene kayak gitu tuh, intimate scene kayak gitu, jadi ngehargain banget ruang privasi. Jadi di dalam ruangan itu adalah orang-orang sudah disetujui ketika sebelum syuting siapa dan dia akan ngapain aja. Terus itu kan iya pakai perasaan, pakai hati, tapi kita tahu barriernya sampai mana. Nggak bener-bener bukan itu kan karya seni, bukan lo lagi bikin video porn. Iya. Kan? Iya. Apalagi udah kenal bro, lu kebayang kan temen. Iya sih. Lu mesti bikin seakan-akan, bukan seakan-akan, lu mesti bikin adegannya Real. Ya. bukan seakan-akan, lu mesti bikin adegannya. Tapi di janjian nih, nggak boleh main lidah. Maksudnya agreement dulu ya? Ada agreementnya, ya? ada agreementnya. Sampai mana, dan itu juga sutradaranya juga ngejagain juga. One take tuh. 7. 2 take. Kor. Berapa lama? Gue pengen tahu, gue penasaran sama hasilnya. Iya, maksudnya gimana sih prosesnya gitu? Lupa gue 2 take, 3 take tuh waktu itu. Dia 2 kali kan sama lo sama Jeffrey Nicole kan? Sama Jeffrey. Jeffrey Nicole di mobil, ya kan? Iya. Iya. Film itu. 2 take. Nah lo sama siapa coy? Iya. Nah lo sama siapa? Yang kayak Bimo tuh, Iya. kita sama Wulan pernah. Nah. Lu pengen Terus banyak film itu tuh lucunya, sorry. Temen gue tuh lucunya kayak gitu-gitu dicepuin ke bini gue tuh tiap hari dipostingin. Oh iya. Kalian nikah. Lu ngomong sama bini lu gimana sih? Gue tuh, itulah untungnya nikah sama pekerja seni juga. Memaklumi. Jadi ngerti. Gue kasih lihat skripnya. Semua yang gue ambil gue gak pernah diem beli jersey mau ngapain gue nggak ngomong, gue ngomong semua. Yeah. Jadi di depan clear. Kayak waktu itu gue clear, nih adegannya begini, tapi filmnya moodnya gini untuk ini festival materials bla 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 bla. Yes, di bini gue cuma bilang, ya make sure aja itu lu bagus banget. Kalau lu jelek sih kelewatan. Maksudnya lu udah dapat permission gue, lu main di situ nggak bagus mah lu kelewatan. Wah, boleh juga ya. Bini gue gitu. Gokil. Unless ada skrip juga yang kayaknya nggak perlu deh ini ada adegan ini gitu. Apa? Kayak apa? Panjang gitu? Bukan, ada adegan karakternya misalnya dia di-build jadi heroik gitu ya. Terus di tengah-tengah perjalanan atau karakternya dia harus tidur sama cewek. Iya.
yang sebenarnya kalau nggak tidur juga nggak ngaruh ke karakter. perkembangan karakternya kayak dia cepet baca juga kan. Kalau gue kalau baca skrip diskusi sama dia. Kayaknya adegan ini bisa nggak perlu ya, lu bisa nggak nih? Ya udah, gue ngomong boleh nggak sih diskusinya nih gitu. Tapi kalau ternyata tuh nambah value karakternya kayak boleh nih, gitu bingung gitu. Wih, boleh. Percaya deh. Pas premiere sebelahan lagi. Gimana tuh pas adegan tuh sebelahnya bini lu gimana? Gue udah pucet sih bro. Lu colek-colek gak gini? Gini-gini gak? Colek. Kayak lu sama Rico, berdua gitu tapi bulan sampai ini lagi lu dilakuin lah. Itu ibarat kata, lu masih bocah, di TV ada adegan ciuman, nah bapak lu kan pasti awkward ya? Iya. Mungkin kayak gitu rasanya kali ya? Iya. Mules bro. Iya. Mulus banget. Lu ngeliatin nggak? Apa lu buang muka pas adegan ciuman? Karena gue udah bilang hilang bro gue. Kalaupun gue ngeliat sana udah nggak di situ kepala gue kan. Lo tau kan lagu-lagu di X-Files gitu. Ini. Wah tuh chord gila tuh. Itu udah, tapi udah gitu, udah berlalu. Yang lucu itu setiap filmnya tayang di mana, dicepuin bocil-bocil lucu banget. Kak, lihat kak, di capture kak. Di TikTok kan sekarang bisa pakai video kan. Tayang nih kak. Bini lu nggak pernah riset yang gitu-gitu? Ketawa aja dia. Dia tahu apa ini rumah main, ya udah tawa aja dia. Lu kalau ditawarin ada adegan ciuman sama cowok, atau pernah? Tergantung filmnya ya. Kalau filmnya emang ceritanya membutuhkan itu, gue Kayak Tora kan tuh dulu sama si. Tapi gue mesti firm dulu sama ceritanya, siapa yang direct, terus dampak dari film itu apa. Nggak cuma sekedar buat keren-kerenan, ini filmnya keren nih, cool, lu bisa bilang, bukan. Tapi kalau emang ternyata filmnya bisa ngasih dampak gitu kayak gue. Iya. Mungkin aja Karena ya udah itu part dari keaktoran, ya udah. Tuh coy, itu profesional coy. Itu kalau gue ambil, kalau gue komit untuk ngambil, itu bisa Yeah. juga. Gue nggak bisa karena gue nggak komit, bisa juga gitu. Itu tambah profesional coy. Lu bisa aja kalau bisa jadi aktor tuh ciuman sama cewek, sama cowok, Iya, pasti. sama ibu-ibu. Bisa, bapak-bapak, Iya, bisa. bapak ukumis. Nah, Bisa aja. Iya bener, job pertama lu. Bisa. Job pertama lu itu gimana? 1M cuma sin 3 detik ciuman sama bapak. Iya, bapak kumis gendut berminyak. Badannya berminyak. Iya. Gini. Jadi trailer lagi jadi trailer. Gini. Skripnya gini. Sini nak Wanda. Wah, anjing sih itu. Sam. Sam, cash. 1,5. Nambah gope anjing. Nambah gope tapi 1 menit. 1,5 paling ciuman sama bapak kumis. Itu scene pertama aja. Tapi 1,5 jam cuma mulu bapak gimana? Selama film. Bukan. 1,5 M. Mau aja. Enggak sih bapak ini produsernya. Iya, ini apaan? Dan Gila, nggak ada- jalan ceritanya apaan? Gak ada kru. Jadi cuma kamera. Ini apa cuma bapak-bapak main ciuman sama dia. Jatuhnya pacaran. Jatuhnya disewa anjing. Jatuhnya pacaran. Ngeden. Jatuhnya Lu ngeden. 1,5 M. Coy. Itu poster filmnya itu tuh. Nggak ada. Gini. Bapak gini ngeliat dulu pertama gini. Aku jadi gimana gitu kalau ngeliatin Wah, anjing sih itu tuh. Kayak bos-bos roti. Kenapa kategorinya roti? Aku jadi gimana ngeliat Nak Wanda. Nah, ini. Sini duduk deketan. Gimana coy? Profesional tapi aktor loh coy. Iya, makanya sama kayak Bimo. Apa dulu nih filmnya apa? Diam 1,5. Nih udah saya transfer. Let's go. Udah lihat Ciuman sama bapak. Gimana Banyak banget anjing Bimo. diam. Buka. Ini gitu. Ayo. Ayo. Skripnya gini. Bolehkah ku lumbat bibirmu? Kulum anjing. Ku lumbat bibirmu Nak Wanda. Gara, waduh. Bolehkah ku lumbat Bewok lagi bewok. Ku lumbat bibirmu. Anjir. Ku ingin ku lumbat bibirmu semalam Nak Wanda. Umur 55. Enggak, 75 lah. 75. Gendut. Berminyak. Badannya berminyak. Ku lumbat bibirmu. Enggak, dia produsernya dia. Ya udah nggak usah lah. Jangan lu gila aja lu tiba-tiba. Teman lidah. Wah anjing.
2M. Iya. Enggak. 5. Enggak. 10. Melina coy. Enggak, anjing, enggak. Ini kan aktor, namanya juga kita nggak tahu loh. Bener kata Bim kalau Tapi ini lu tiba-tiba. main lidah. Coy, Tora abis film Arisan nih Bim ya, langsung jedar tuh. Jedar. Terus ada Timothée Chalamet sama si aduh, judul filmnya apa ya? Oh ini Rami Malek Queen. Rami Malek juga. Iya, Freddie Mercury. Itu kan yang lu bilang impact kan? Impact dari film itu tiba-tiba ada impact adegan itu tuh. Ada message-nya lah. Iya. Bener, rezekinya makin bagus, coy. Iya. Jadi kalau orang-orang ngelihat, oh ini spesialis cuman cewek. Tuh kan, yang penting jelek kok kayak gitu gila. Iya, tapi lu kolam itu belum ada yang ngisi coy. Iya, jadi lu sejahtera. Action banyak. Iya, Iya, banyak yang bagus. iya, Tapi spesialis cuman cowok belum. Kalau di MTV Award ada tuh ciuman terbaik. Best Yes. kiss. Best kiss. Belum. Wah, coy. Jadi nomor 2 Spider-Man kebalik cuman. Iya. Lu juara 1. Juara 1. Gila. Sama si Om itu. Iya. Cut. Kata dia, ulang ya. Gini. Itu udah kejadian nih. Oh, terus om cuma udah mau 10 menit. Maaf, aku lupa nyalain kamera. Wah, anjing. Pukul nggak? Bosnya dia, coy. Ya, aku lupa nyalain kamera. Bentar. Terus lagi coba deh. Aduh, memory card belum dimasukin. Wah, gitu. Orang berarti nyari-nyari kok kayak gitu. Doyan. Doyan anjing, bukan acting. Tapi profesional coy. Tawaran tuh gak ada yang tahu. Dia profesional, dianya kagak. Tampol lah. Jadi Oh, enak profesional gimana? Jadi misalnya abis film tuh tayang. Misalnya coy lagi jalan, ada anak kecil. Itu tuh cuma bapak-bapak. Itu tuh dia cuma bapak-bapak. Gak apa-apa, acting, coy. 1,5 M coy, over cash, bat. Gini, berat. Nih. Iya. Enggak. Nah, lu gak cocok jadi aktor coy. Gak cocok karena lu nolak. Iya. Maksudnya Gue besok-besokan habis syuting, ketemu dia kabur sih. enggak nih udah kelar syuting nih cuma bapak kan udah break makan chat segala macam. Wah anjing itu sih enggak sih. lagi nyerok nasi sebelah bapak lu kata gini. Kok aku jadi baper ya? Wah, jijik. Gue jijik tuh aja. Kalau lu gimana, coy? Iya, Gimana, gitu. coy? Kabur anjing, kabur. Terus lu pulang ke rumah, Shiro nanya tuh gimana ya? Iya, itu bahaya banget anjing. Enggak. Jadi lu tolak jadinya. Tolak aja deh tuh. Kemudian syuting terjun payung. Lu kayak yang stuntman kayak 7 itu pernah nggak? Pernah. Tapi kalau gue bisa lakukan sendiri, gue tuh suka, gue agak adrenalin junkie dulu. Gue suka olahraganya ekstrim. Terus MMA gue gelutin dulu kan, Muay Thai apa gitu. Gue operasi udah lumayan banyak, karena udah banyak injured gue. Hah, lu operasi lu? Operasi gue, leher gue udah, ini udah liat bekasnya nih. Tapi sekarang operasi udah canggih kan. Leher gue udah ada pergeseran tulang, karena gue dulu MMA. Muay Thai ketendang waktu muda mah ya bro. Iya. Lu juga kan lutut Basket, kalau iya, lu bener. ada Iya nih gue bekas-bekasnya kayak Enggak lu. Enggak, lu olahraga dul. Sosok ikut dulu. Tadi supporter bawa flare. Dia masuk lagi dia. Dia mau ada dianya. Di sini tuh harus ada dia. Terus ikutan lagi. oh leher bengkok gini. C3, C2, 3, 4, 5. 3 ruas gua tuh udah bergeser, jadi syaraf gua kejepit HMP. Jadi mesti dipotong tulangnya. Tapi sekarang udah canggih alatnya, udah pakai kayak kecil banget, kelihatan nggak nih? Ada. Terus terakhir 2 minggu lalu ini pinggang gua itu juga sama, karena udah si ruasnya udah nggak segemuk dulu, udah agak menipis. Nah kemarin mesti di laser, namanya PLDD, dibikin ngembang lagi. Gitu. Dikembanginnya pakai apa? Ada pakai teknologinya itu PLDD itu, disuntik jarum tembus ke
Sum-sum. Sum-sum. Itu 2 hari sebelum harusnya kita syuting waktu itu. Oh, kemarin. Oh, pas-pasan. Soalnya dia juga DBD deh. Dia pas di DBD. DBD. Gitu. Tapi sembuhnya cepet banget recovery-nya. Tapi kalau recovery tergantung setiap orang ya. Nah, tapi yang lo rasain apaan maksudnya sampai lo bisa Kayak tahu? kecetit gitu, sepegel-pegel bulu. Sakit banget. Oh iya. Kalau ngeleher, gue dulu sama kayak lu tuh kalau cari pojokan tembok lu suka gini-gini kan. Iya, betul. Nah gue dulu gitu kayak, ini kayaknya pegel-pegel biasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama kok sakit banget sampai gue udah agak ngeblur men. Baca WhatsApp tuh kok ngeblur ya. Plus sekali udah plus itu. Enggak. Enggak ngeblur tuh bener-bener hilang tenggelam. Nggak mungkin dong lu kalau Iya. dia kadang nggak ada ngeblur banget sampai akhirnya gue udah mulai kesakitan banget, mukanya pucat. Bini gue tuh bilang kayak lu udah pucat banget nih, kayak lu mesti cek deh. Kenapa ya? Pas dicek di MRI tuh dilihat. Iya. Terus yang akhirnya keluar hasil MRI-nya, gue udah grade 3 HNP. Jadi tulangnya udah ada syarafnya ketekan banget gitu sama si tulangnya. Ternyata didiagnosa lagi kalau tulangnya tumbuh karena bergeser, karena miring, jadi ini agak tumbuh gitulah. Kalau ditanya karena apa, banyak hal itu udah compounding dari sekian tahun. Gue olahraganya HIIT, bro. HIIT kan high intention interval training, jadi yang bener-bener high intention, lompat, push up-nya gitu, udah gitu. Burpees. Terus gue mountain climber, gope sehari. Human flag. Human flag. Wah, ini masuk lagi kalistenik. Mau ada dianya. Tahu bener di flag ada bener. Gini, yang gini. Tapi tangan bawah gini. Bener. Nah. Aduh, kepala gue nggak beranjak dari dia cuma mau bawa apa tadi. Dia lewat aja bini dia. Sorry banget. Gue udah bilang aja. Ya, tapi mungkin itu kali ya guru olahraga dulu kita sering bilang. Pemanasan emang penting. Oh ya, pendinginan, pemanasan. Terus gue emang punya high impact dulunya. High impact banget. Ketendang, kepukul, terus mengacu sama pertanyaan lo tadi, apakah kalau adegan-adegan yang ekstrim gitu gue pakai stuntman, dulunya gue ngerasa kayak kalau nggak terlalu yang ekstrim, gue pengen ngerasain. Justru gue pengen tahu rasanya kayak apa. Beneran gue pengen jalanin sendiri. Gitu. Tom Cruise ya, sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Tom Cruise. Gokil. Iya, di Tom Cruise yang pesawat tuh, yang di gelantungan di pesawat. Gila. Gue paling suka dengan pesawat itu gila. Tapi buat gue yang paling gila dia naik motocross, boom. Oh iya. Pakai parasut. Pakai parasut ke bawah. Itu kalau parasutnya Nggak ngembang. asli. ciao ya lah. Iya. Dia tuh yang lakuin sendiri tuh. Sendiri. Dia punya SIM buat nyetir, buat apa? Jadi pilot juga kan. Gokil sama semua. Iya, dia dilakuin. banyak SIM deh. Banyak bisaan deh. Banyak sim. Dompetnya tebel. SIM semua. Banyak sim anjing juga sih, banyak sim. Itu tuh kayaknya yang dipuji tuh. Itu banyak sim tuh. Iya juga ya. Gitu. Gokil. Susah, tapi stuntman susah. Jadi stuntman juga kan jatuhnya harus bener ya. Gue tuh kalau latihan buat film-film action, kayak besok nih gue mau syuting film action, yang pertama kali dijejelin dulu adalah latihan jatuhan, dibiasain dulu lehernya. Jadi bener tekniknya ketika di lapangan, bawahnya kan semua pasti empuk kan. Asli, aspal. Itu mesti jatuhnya bener tuh. Jatuh bener di sini ya? Di sini? Macam-macam, ada yang bisa begini. Oh, mesti begini? Iya, macam-macam lah. Gue juga bukan expertise di situ, makanya mesti latihan dulu tuh sama orang-orang stuntnya, dilatih jatuh. Walaupun kalau syuting kadang-kadang lapisin busa hati yang tebel. Iya, alas segini nih. Alas segini. Tetap berasa kalau. Yang gitu itu kan kayak Iko Uwais tuh ya. Itu sih dia udah mastering semua. Iko Jo sih udah. Jota Slim. Wah, Jota banyak bro, tapi yang sebenarnya di Indonesia tuh jago banget. Si Iko Uwais kalau jatuh, misalnya lagi lari, jatuh udah tahu kali jatuh. Tahu ya. Lagi di jalan gitu. Kayak lu orang parkour gitu kan, yang suka parkour. Iya. Parkouran tak kalau jatuh dia udah tahu gulung. Tahu aja. Iya. Gak bisa tuh gue tuh gitu. Emang harus dilatih. Nggak usah mau jajal juga. Kayak enggak deh.
Par mau gini nggak? Ada kerjaan gini? Nggak ada saya Pak. Saya nonton dah. Pai, John Wick 5. Musuhnya lu nih. Wih, mau gua. Oh lu gitu-gitu. Wow, sama Keanu Reeves. Iya. Sama balerina dong, sama ini, sama si siapa? Yayan. Ana de Armas. Oh, ada. Iya, tapi kan John Wick udah mati. Oh iya, Iya, lagi. Iya, misalnya lu Kan raja Ana de terakhir. Armas sekarang bro. Oh iya, si Ana de balerinanya, Armas. jagoannya. Pacarnya Tom Cruise jujur. Iya, masih itu. Boleh gue. Gini kan. Gue sih pas poster naik menang John Wick. Gampang sih. Gampang. Ini kayak trailer deh, 3 menit doang. Iya, 3 menit doang. Dia kan yang penting pelatihan gitu kan. Yakin gue. Kayak apa? Kayak dance. Pesta Bora. Musuhnya enteng. Komplain. Yang penting kan latihannya dulu. Komplain. Kalau biar latihannya enak, sebelum latihan minum kopi kenangan. Iya, bener. Iya, low sugar varian baru, rendah kalori, rendah gula, kopinya kuat. Kalorinya cuma 500, setara 1 buah apel. Dulu 200 mili, sekarang 220. Itu lebih murah, cuma Rp7.000, botol baru. Dan dapetinnya di mana ya, Wancoy? Gampang banget lo mau dapetin kopi kenangan karena ada di mini dan supermarket kesayangan Nah, ini Anda. bener nih, Ataupun di supermarket. sela-sela perjalanan lo pasti nemuin di mana-mana gampang dapetin kopi kenangan. Jadi kalau latihan gini-gini bisa. Enggak, kalau John Wick musuhnya dia buh di dalam studio gue. Gampang. Emang kalau John Wick yang waktu dia ngomong naik tangga yang lewatin 100 musuh sih. Iya. Gila juga tuh. Meskipun berantemnya kayak aneh ya si John Wick, maksudnya gayanya gitu kayak nggak bisa berantem. Ada kakunya cuman jadi stylenya dia. Jadi Kalau- style dia. Kalau 4 film lama-lama orang jadi kayak oke emang gini sih stylenya. Iya. Awalnya Donian lagi. Iya dong, ini. Akhirnya gerak semua. Susuk. Tapi lo aktor favorit siapa lo? Lo Bim? Gue Denzel Washington gue. Oh, Denzel Washington. Oh yang mimik, lu mainnya mimik. Iya. Tapi juga ada Equalizer. Oh iya bener. Gue Daniel Day-Lewis. Daniel Lewis. Daniel Lewis tuh yang main banyak banget sih filmnya. Salah satu yang paling Lincoln. Oh, Lincoln, iya. Terus yang The Gangster of New York Oh, yang Gangster jadi of New York. musuhnya Leonardo DiCaprio. Iya. Jadi The Butcher. Tapi kalau yang di Indonesia Boleh ini. Yang main film itu. Yang mana ya orangnya ya? Kalau dia Enggak ada nulis yang mana. beneran kicap. Yang mana ya orang? Gak tau Ceng. Enggak lah. Lupa gue dari nulis yang mana sih? Ada film banyak banget sih dia perannya dia pemenang Oscar 4 kali, Bro. Iya, gue sering dengar Tapi nama bukan selebriti ya, emang aktor top notch aja. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis filmnya apalagi yang pokoknya paling pas kita kecil dia udah toku tuh. udah Oh dia nih. iya, Bro. Filmnya lu liat ya list filmnya. List semua filmnya. Oh cing, 68 tahun sekarang. Iya, lu liat list Oscar-nya juga goks. Ini kan dia kan? Yoi. Oh, iya benar nih. Aduh yang ya. Yang Glorious Bastard main nggak? Enggak, yang Glorious Bastard Brad Pitt. Enggak musuhnya ya? Hans Landa bukan Oh, dia Hans itu Landa, ya. Christopher Waltz. Wah anjing gue gak ngerti. There Will Be Blood. There Gangs Will of Be New Blood, York. Gangs of New York. Oh, The Last Mohican. Yo. Dia iya benar-benar. Cuma mukanya berubah semua, jadi kayak Iya di Lincoln juga berubah kan. Lincoln sih gila sih, Bro. Inglourious Bastard adalah film favoritnya Quentin Tarantino. Ya, itu keren banget sih, Bro. Ayo dong lu apa film? Gak tahu. Sampai generasi yang nonton film itu taunya kejadiannya Hitler tuh kayak gitu. Iya. Padahal tuh film fiksi, gila sih itu. Inglourious Basterds. Karena saking kuat ya, taunya kayak gitu ya. Bisa ngerubah sejarah gitu. Daniel Day-Lewis. Kalau gue udah nggak ragu Al Pacino gue. Oh iya. Sama gue juga di gue. Ikut beda Tapi dong. gue yang jadi Tony Montana gue. Tony Montana. Scarface. Iya. Durasi 3 jam. Betul, dia dari kayak misalkan dari pengungsi, dari gembel, tiba-tiba BD. actionnya jadi BD, terus jadi orang kaya banget. Itu 3 karakter dia tuh. Bener. Ternyata Say hidup. hello to my little friend. Hello, my little friend. Ada granat launchernya. Iya. Besok ada granat launcher. Ya, adeknya dipaku sama temennya. Bener. Gue suka banget tuh film-film kayak gitu, cuman nggak tahu di Indonesia ada nggak market kayak bikin Scarface gitu. Iya, yang mafia. Ada sih pilih gue. Narkoba. Ada banget sih, malah ada banget. Oh, Johnny Depp sih. Gue juga, Johnny Depp. Oh, iya, Johnny Depp. Iya benar Johnny Depp. Johnny Depp. Jadi dia gokil ya. Jadi dari Edward Scissorhands. Di filmnya karakternya aneh-aneh. Iya, dia emang Doyan tuh ya gitu-gitu ya. doyan tuh. Watak.
Johnny Depp ya. Jalannya oleng-oleng gitu, orang nggak tahu kan, sampai akhirnya dikasih tahu lu kalau di kapal nggak mungkin jalan lurus. Oh makanya kalau dia jadi kapten siapa? Jack Sparrow kan jalannya Pirates Caribbean. Pirates Caribbean gini. Kalau Indonesia gue suka ini siapa? Anjing. Agus Kuncoro. Oh iya. Iya. Tuh main mimik tuh dapet ya dia mimik ya. Tapi gue kalau Indonesia siapa ya? Duh gue bisa milih lagi, temen-temen gue keren semua. Hebat semua gitu maksudnya. Iya. Abimana Satu. deh, Abimana. Abimana? Kenapa dia? Acting yang nggak acting menurut gue tuh. Jadi actingnya kayak Jadi Dono kan? Jadi Dono. Kita tahu aslinya karena tahu aslinya kayak apa. Once acting saking naturalnya kita tahu bahwa karakternya kayak gitu. Padahal dia lagi acting tuh bro. Actingnya kayak nggak acting. Jadi acting senatural itu. Padahal dia lagi jadi peran lain tuh. Abimana tuh? Abimana Risata ya. Wah top tuh. Ganteng. Lu siapa ya? Siapa lu? Lu dua. Ya terlepas dari Lukman Sardi, Ciko gitu ya. Lu siapa? Om Tio Pakusadewo. Iya. Iya. Apa siapa? Dari Prima. Bisa Bisa juga. Bisa, walaupun Bisa lu juga. main aman tuh. Karakter lama Silat, itu, malah silat. Apa dulu film silatnya? Banyak dia kan sembuh. Ya nggak sembuh. Diki Zulkarnain, Pitung. Iya, Pitung. Gitu mainnya yang aman Dari silat. Prima, Silat. Barry Prima sih dulu muda ya sih. Ganteng ya. GG Rudi. George Rudi. Gigi Rudi itu ya kalau di itunya ya. Ini tulisannya GG Kita bilang Gigi Rudi. Di apa kredit title. Tapi ada yang keren juga film Barry Prima yang pas dia kontras banget pas realita bukan realita cinta rock and roll. Oh iya benar. Oh, yang jadi cewek kan? Iya. Jadi ibu-ibu. jadi ibunya Iya. Junot ya, jadi bapaknya Junot. Apa Itu realita cinta. Ada kayak pernah kok dia jadi ibu-ibu pernah Iya deh. Iya pernah. Kalau nggak salah ya. Doni Damara juga tuh. Damara. Wah, Udah marah bener. banyak bro, gokil-gokil. Aktor Indonesia mah gila-gila. Tapi karakter cowok teroke buat gue, Ongki Alexander, catatan si boy. Iya. Dia gue. Baru Rian Iya, Hidayat iya, Lupus gue. Pertama Ongki Alexander gue. Itu raja terakhir. Kalau angkatan sekarang yang kayak catatan si boy siapa ya? Iya, yang cool gitu ya. Siapa ya? Sholat, ada scene sholat. Selain gue siapa ya? Selain gue? Enggak lu lah. Wah, dia lagi masuk. Masa dia mau lagi? Selain gue yang sholat. Itu siapa sih? Iya, dia mau begitu. Kalau derajat, gak ada. Selain gue aktor sholat itu apa? Selain gue aktor sholat siapa? Masa mau dia sholat? Mana selain gue aktor sholat? Banyak aja. Aktor sholat. Oh itu langsung aktor sholat. Tapi gue serius deh, Zap, Bab. Itu tuh apa sih bro? Kenapa itu bisa keluar di mana-mana? Spontan. Kalau keluar di mana-mana gue nggak tahu. Itu organik. Nggak tahu gue. Dia dari SMA, sering punya efek-efek. Iya, Dari SMA dia. Dari SMA. Gitu emang ngomongnya. Wah gila itu bener-bener semua. Gue ketemu semua layer teman-teman gue. Bab. Sampai gua lagi meeting serius, Bab, Zap, keluar sama anak-anak Gen Z gitu. Mantep bang, Zap. Hah, Zap, Bab, apa lo anjing? Zap. Itu loh, Green Boys akhirnya gue nonton. Oh iya emang ternyata Zap. Oh lu bisa jadi BA-nya Zap tuh kok. Iya dikit ngetek. Ada beras, minyak, mereknya jujur. Minyak. Minyak goreng jujur ada. Nah, buat brand-brand minyak jujur sama Zap. Nih, Jujur. Iya betul. jadi Zap. Iya, Keren sih bro, keren. Jujur. Iya benar. Jadi tiap hari lu mesti bawa minyak kalau main. Aneh juga sih. Masa gue Jujur. bawa. 20M tuh gue mau. Iya. Tiap hari mau gini. 20M. Ayo diminum. Hati anjing. Iya kan? Kiri. Oh, gue jersey yang pengen banget punya Alan Smith sih. Gue ada tuh, Leeds. Yang MU aja sih. Oh MU. Ada tuh dia ada. Ada. Tapi size-nya lu kayaknya XXL ya bro. Barter reels aja, barter reels. Barter attendance. Itu gua barter selamat ulang tahun. Iya tuh. Yang baru bangun tidur dong, Joy.